Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back again teman-teman di quick update untuk Bitcoin. Jadi di kesempatan kali ini kita akan ngebahas untuk weekly update di Bitcoin. Terutama kita akan coba buka dari weekly time frame, daily dan juga hourly-nya. So akan ada quick update jadi terusan daripada yang kemarin. Dan juga teman-teman di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat yang udah nonton Thorchain dan sudah memberikan komentar terkait dengan pendapat kalian dengan apa yang akan menjadi kelanjutan daripada konten di YouTube Kevin Saili atau channel Kevin Saili. So hopefully teman-teman di sini semua kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat yang positif, dan saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memberikan kritikan dan komentarnya. But in the end teman-teman, ada satu yang cukup menarik perhatian saya, yaitu masalah signal. I'm not gonna give you any signal teman-teman, please tekankan di situ karena to be honest itu bebannya berat sekali ya teman-teman. Jadi saya nggak tahu seberapa skill, seberapa kemampuan, seberapa disiplin teman-teman dalam menjalankan risk management, money management. Jadi I think itu kembali lagi ke personal masing-masing ya, dengan strategi dan trading plan-nya masing-masing. Bukan berarti di sini saya memberikan outlook terus saya juga kasih tahu signal. No. Cara kerjanya bukan seperti itu. Trading itu it's all about yourself, facing yourself ya. Jadi trading itu bukanlah kita melawan market sebenarnya, tapi trading itu adalah kita melawan diri kita sendiri. Kenapa? Karena musuh besarnya kita itu adalah nafsunya kita dan emosionalnya kita serta psikologisnya kita. So I think teman-teman ya, no signal. Alright, so langsung aja kita masuk ke dalam technical analysis untuk Bitcoin. Nah teman-teman, sekali lagi saya selalu remind ya bahwa minggu ini kita akan berhadapan dengan data penting, yaitu kenaikan suku bunga The Federal Reserve disertai dengan ada statement dari FOMC, which means FOMC statement itulah yang lebih ditunggu ya, karena ini berhubungan dengan kelanjutan daripada langkah atau kebijakan yang akan diambil oleh Jerome Powell ke depannya untuk mengatasi inflasi, dan itu yang menjadi pertanyaan besar para investor. Jadi nggak heran kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya Bitcoin itu selama 3 pekan terakhir ya, ini kalau saya bisa bilang sih sebenarnya kita hanya sideways saja ya selama 3 pekan terakhir loh. Kalau kita lihat teman-teman, kalian perhatikan dengan seksama, ini closing candle-nya itu rata-rata di harga yang sama udah dari 2-3 minggu yang lalu. Jadi memang ya ini kita masih sideways gitu teman-teman. But so far karena saya juga memang punya outlook ya, kita ngelihat di sini potensi terbentuk yang namanya ABC, running flat corrective pattern. So far masih memenuhi syarat teman-teman. Jadi kita memang ngelihat di sini ada pelemahan momentum terhadap sellersnya udah nggak sesignifikan sebelumnya, dan saya rasa kita perlu perhatikan dengan baik ya, apakah Bitcoin di sini mampu break dari si exponential moving average 55-nya, atau justru dia malah breakdown dari si trendline yang ada pada time frame weekly ini. Karena ini saya bisa bilang merupakan trendline yang paling major, yang paling penting, yang paling menjadi kunci daripada kelangsungan bullish momentum untuk Bitcoin. Karena break dari area ini artinya kita masih akan melanjutkan koreksi, dan besar kemungkinannya jadi ngetes sampai ke kisaran area $20.000, dan itu berdasarkan dari highest point untuk harga Bitcoin pada kisaran akhir tahun 2017 teman-teman. Ya, selain daripada itu teman-teman, saya juga pernah sampaikan ya bahwa break dari EMA 55 itu tendensinya adalah cenderung testing terhadap exponential moving atau moving average 200 weekly time frame. Ya, kalau kita lihat di sini testing EMA 200, testing EMA 200, testing EMA 200, dan begitu pula saat ini ya, memiliki potensi untuk mengarah ke sana. So to be careful about it teman-teman. Jadi jangan terlalu confident, juga jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil decision, karena menurut saya situasi kali ini cukup genting ya, karena Jerome Powell itu harus berpikir ekstra mengatasi inflasi tapi tidak terkena dampak yang berlebihan juga terhadap invasi Rusia terhadap Ukraine, di mana harga minyak itu saat ini sudah meningkat ya, harga minyak dunia ya, atau UL apa kita bilangnya itu, saya sampai lupa, WTI lah ya, WTI atau crude oil itu seluruh dunia itu lagi memang meningkat ya. Bahkan di Indonesia sendiri saya nggak tahu sih, malah jadi kayak ada apa kita bilang ya, tren baru ya, minyak di rata-rata store atau minimarket itu rata-rata udah pada terjual habis. Di mana-mana ibu-ibu pada perang ya untuk memperebutkan minyak, dan
ya mudah-mudahan sih dampaknya nggak terasa ya yang terlalu lebay atau yang terlalu parah di Indonesia. But hopefully all is well. Jadi ya kita lihat teman-teman ya, kira-kira Jerome Powell bakal ngomong apa nanti di hari Kamis, atau lebih tepatnya di tanggal 17 jam 1 pagi teman-teman ya. Dia bakal ada ngeluarin statement, dan statement itu yang menjadi kunci untuk kedepannya. Alright, so next kita lihat dari time frame daily. So far nggak terlalu banyak update yang bisa saya berikan karena memang based on pergerakannya sendiri. Saya rasa para pelaku pasar ini basically memang lagi nunggu aja ya dari si Jerome Powell mengeluarkan statement itu. Dan lagi teman-teman di sini kalau misalkan teman-teman mau gunakan trendline yang lebih ketat, ini kita bisa gunakan body to body candle ya daripada bagian si bawahnya si Bitcoin price ini, karena kalau misalnya kita ubah menjadi line chart, kalian lihat ya, yang penting itu adalah di bagian close candle-nya, dan ini bisa dipertimbangkan juga ya sebagai salah satu trend line yang mungkin saja menahan pergerakan Bitcoin secara overall. Tapi buat saya pribadi lebih preference untuk ngelihat dia sekali lagi testing ke area bawahnya, supaya saya tahu precisely bahwa di level tersebut kita tidak mendapatkan yang namanya pressure dari sellers yang berlebihan. Artinya bisa jadi nih bentukannya kayak gini ya, bentuk tail candle aja, nggak masalah teman-teman. Jadi dia nggak bentuk tail candle set ke bawah, habis itu dia rebound lagi signifikan dan close candlenya di atas, which means ya itu adalah opportunity untuk saya melakukan long dan ngejar ke wave E ya. Lebih kurangnya itu adalah planning saya untuk saat ini. Tapi kita lihat lagi, balik lagi tergantung nanti dari situasinya si The Federal Reserve sendiri atau si Jerome Powell bakal ngeluarin informasi apa ya terkait dengan kisi-kisi lah kita bilang untuk kebijakan The Fed berikutnya mengatasi inflasi. Dan next teman-teman, ini adalah yang paling penting atau part yang paling penting karena buat saya juga memang masih ada ngelihat ya opportunity di sini. So far masih sesuai dengan harapan atau masih sesuai dengan skenario atau outlook yang terakhir kita bahas teman-teman, tepatnya di video terakhir ya, di video kemarin. Bear masih akan menekan BTC, tanda tanya ya. Perhatikan baik-baik indikasinya, dan indikasi yang saya mau tekankan sekali lagi kepada teman-teman adalah perhatikan jika kita break dari symmetrical triangle pattern yang ada pada time frame hourly ini teman-teman. Karena tetap perlu diingat ya, bagi sebagian orang akan mengatakan bahwa ini berpotensi membentuk yang namanya bearish pennant, dan di sisi lain sebenarnya kan ini adalah symmetrical triangle pattern, which means kalau misalkan dia breakoutnya ke atas itu malah punya opportunity untuk rebound lebih awal. Dan kalau misalkan sesuai dengan Elliott Wave Theory, harapannya sesuai dengan Elliott Wave Theory, maka semestinya berikutnya kita akan berpotensi menuju ke wave 3 daripada subwave Elliott Wave Theory dari keseluruhan di pergerakan C-wave corrective pattern yang ada pada time frame daily ya. Balik lagi untuk ABC corrective pattern, untuk C-wave-nya sendiri itu biasanya terdiri atas 5 wave teman-teman pelemahan yang mengindikasikan adanya pelemahan momentum sellers. Jadi kayak sooner or later kita bakal ngeliat dia bisa berpotensi rebound di bagian bawahnya. Dan perlu diingat teman-teman bahwa overall saya juga meyakini kita di sini melihat adanya potensi pergerakan membentuk ABCD bullish pattern ya, lebih kurangnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini wave 1, potentially wave 2, and then harusnya kita masih ongoing menuju wave 3, lalu nanti mungkin rebound untuk testing ke area trend line-nya, baru kita konfirmasi ke wave 5-nya dia. Sekaligus ini adalah wave D-nya dia. Jadi kayak gini pergerakannya teman-teman ya. I think so, bisa terjadi, tapi ya balik lagi probabilitas kita perlu lihat saat ini gimana pergerakannya. Dan so far kalau misalnya kita lihat sih, menurut saya ini memiliki probabilitas yang cukup tinggi untuk terjadi ya, karena memang ya kita nggak ngelihat adanya demand ya dari buyers di area ini ya. Kita nggak ngelihat buyers itu memberikan suatu indikasi atau suatu, kita bilang ya apa ya istilahnya, kayak suatu kisi-kisi lah bahwa gue berminat nih, gue tertarik nih untuk harga segini, menurut gue udah murah gitu. Dan ternyata kita nggak ngeliat itu teman-teman ya, karena ekspektasinya kan bisa aja ada orang yang ngelihat ini bahwa overall oke nih, ada trend line lagi yang mungkin terbentuk kayak gini ya kan. Nah ini kan harusnya bisa memicu orang-orang juga untuk melakukan transaksi atau buyback daripada si Bitcoin, karena ini memang secara pergerakan juga kita bisa menilai ini sebagai potensi trendline. Tapi kalau misalkan sampai dengan saat ini sekitaran saya update sekitar jam 4 pagi masih belum ada reaksi juga, artinya memang benar-benar para pelaku pasar saat ini lebih memilih untuk stay safe dan menunggu statement daripada si Jerome Powell. Dan itu mungkin saja setelah hari Kamis nanti baru ada fluktuasi market besar-besaran pada market Bitcoin. Alright, so teman-teman, kesimpulan
aja, perhatikan apakah dia akan breakout atau breakdown ya. Perhatikan juga kalau misalkan ternyata dia bisa aja ngebentuk yang namanya false break, itu juga menjadi indikasi untuk pelemahan lanjutan daripada si Bitcoin. And I think teman-teman itu saja untuk quick update di Bitcoin kali ini. Mudah-mudahan update yang saya berikan seperti biasanya bisa memberikan manfaat yang positif bagi teman-teman semua. Dan sekiranya teman-teman nonton sampai selesai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kepada teman-teman semua yang memberikan support atas channel ini. Sekiranya kita semua diberkati dan diberikan kelancaran dalam mencapai tujuan dan juga rezeki serta cita-cita kita. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.